الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ثم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فنحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد القدوة الحسنة وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. Hamba-hamba Allah, jemaah Masjid Al-Irsyad dan mitra muslim di mana saja berada, alhamdulillah wa syukurillah. Marilah ungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar syukur atas berbagai kenikmatan demi kenikmatan, rahmat demi rahmat yang tiada terhenti sampai detik. Detik demi detik adalah kenikmatan dan kesempatan yang Allah berikan. Kita tidak tahu nafas kita sampai di mana, masyaallah muslimin. Apakah detik berikutnya kita masih hidup ataukah tidak? Apalagi menit berikutnya, jam berikutnya, hari berikutnya, kita tidak pernah tahu. Oleh karena itu, dzikrul maut oleh Rasulullah SAW mengingatkan, kafa bil mauti mau'izah, cukuplah dengan kematian sebagai sebuah nasihat. Semula pemirsa mitra muslimnya saya hormati dan hadirin yang berbahagia, saya kaget oleh panitia dihubungi untuk membahas tentang horor kematian. Bukan honor. Diminta membahas tentang horor kematian. Saya sampaikan kepada beliau, kita ambil yang lebih nyunnah. Kalau orang sudah bilang lebih nyari, lebih sesuai dengan syariat adalah dzikrul maut. Dan ternyata masyaallah muslimin, tema dan judul ini masih jarang dibahas, padahal isi kandungannya luar biasa. Maka dari itu saya tentu saja ba'da syukrillah, setelah berterima kasih dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga berterima kasih kemudian kepada panitia yang memaksa saya paling tidak untuk mengulang-ulang kembali materi tentang dzikrul maut, sekaligus mengingatkan pribadi saya untuk memperkuat dzikrul maut, yang salah satunya adalah apa yang disampaikan oleh moderator kita, bahwa mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian merupakan tanda dan ciri keberdasan seseorang. Inilah Islam. Kenikmatan terbesar bagi kita setelah iman adalah keislaman kita yang membimbing cara kita berpikir dan melihat segala persoalan secara benar. Iman mengantarkan kita meyakini dan mempercayai sesuatu secara benar. Sedangkan Islam mengantarkan kita melakukan tindakan sesuai dengan keyakinan kita pun secara benar. Inilah yang disebut dengan istiqamah. Konsistensi antara apa yang kita rasakan dan kita yakini dengan yang kita perbuat dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan lebih jauh lagi masyarakat muslimin, hamba-hamba Allah,
Mengingat kematian adalah mengingat satu fakta yang tidak pernah bisa bergeser sedikit. Fakta yang tidak pernah bisa kita bohongi sekecil pun. Tidak bisa kita negasikan, kita tiadakan dalam benak pikiran kita bahwa kematian adalah sebuah fakta dan kenyataan. Sehingga dalam ayat yang singkat yang tadi saya kutip, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kalimat kematian itu diyakini dengan kematian, dengan keyakinan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepada engkau itu keyakinan. Fakta adalah sebuah keyakinan. Kalau kita sudah melihat benda ini adalah merah, kalau kita melihat ini adalah orangnya, itu sebuah keyakinan yang tidak bisa dibantah. Itulah kematian. Sehingga begitu cara Allah mengungkapkan dalam Al-Quranul Karim, kematian dalam ayat itu disebutkan dengan keyakinan. Karena kematian adalah batas keyakinan yang sesungguhnya yang bisa membuat kita seluruhnya tidak berdaya. Tidak ada hujah lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah kematian. Tidak ada lagi bantahan yang bisa dilakukan oleh seorang manusia setelah kematian. Seluruhnya tinggal mengalami apa yang selama ini disampaikan oleh para Rasulullah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Apa yang bakal terjadi dan sedang terjadi, seluruhnya setelah kematian itu akan kita rasakan dan kita akan alami. Termasuk apa yang dikenal dengan istilah nikmat kubur dan siksa kubur. Tidak sedikit orang yang memperdebatkan persoalan ini. Sampai kita mengenal misalkan dalam Mu'tazilah, ada sebagian yang tidak percaya dengan nikmat dan siksa kubur. Sebenarnya sederhana saja masyarakat muslimin. Cara hidup di dunia dan cara hidup di akhirat memang berbeda. Cara hidup dunia dengan cara hidup waktu kita di alam rahim pun berbeda. Betul atau tidak? Masih ingat waktu kita di alam rahim? Lupa. Bayangkan kita hidup waktu di alam rahim, alhamdulillah saya masih ingat. Waktu kita di alam rahim itu makan, minum, nafas kita lewat apa? Lewat tali pusat. Lewat tali pusat. Lewat plasenta. Komunikasi dengan ibunda kita pun lewat plasenta. Seluruhnya melalui plasenta. Mulut ditutup, hidung ditutup, telinga ditutup. Begitu kita lahir ke muka bumi, Allah buka hidung kita dan bernapas pertama kali, kemudian kita bersuara. Tanda kehidupan baru pun kita alami. Saat itu pun plasenta sudah tidak difungsikan oleh Allah, maka diputuslah plasenta oleh seorang dokter atau siapapun yang bertugas waktu itu, memutus plasenta sampai puput, sampai tertutup rapi. Tidak ada lagi yang bisa masuk ke plasenta. Bekerjalah hidung kita, kuping kita, telinga kita, mulut kita, mata kita semuanya. Mulut kita berkomunikasi dengan orang tua kita di dunia. Tentu saja pada saat kita kemudian wafat dan meninggal dunia itu kita akan berbeda. Di alam kubur yang kelihatannya sempit, hanya kurang lebih setengah meter kali 2 meter rata-rata, atau setengah meter kali 180 cm. Kita hidup di situ, tapi kita akan merasakan yang disebut dengan kenikmatan atau siksa kubur. Tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kenikmatan di alam kubur. Oleh karena itu masyarakat muslimin, dzikr maut intinya kita tidak akan memperdebatkan kematian itu sendiri sebagai sebuah fakta. Tetapi yang lebih cerdas sebagaimana yang tadi disampaikan, bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan, al-kayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Orang cerdas itu adalah orang yang mampu dana nafsah, ay hasaba nafsahu, menghisab dirinya, menghitung dirinya, mengintrospeksi dirinya, selalu dilihat dirinya setiap detik dan setiap saat.
Apa yang tengah dilakukan dan sedang dilakukan, apa yang telah dilakukan, apa yang harus saya lakukan 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari kemudian. Selalu mengintrospeksi diri. Itulah yang disebut dengan orang cerdas. Wa 'amila lima ba'dal maut. Hasil evaluasi itu, hasil muhasabah itu kemudian direfleksikan dalam tindakan dan perbuatannya. Untuk apa? 5 untuk kehidupan, untuk balasan, untuk janji, untuk apa yang telah Allah persiapkan ba'dal maut, sesudah kematian. Kafa bil maut mau'izah, ini kita rasakan masyaallah muslimin. Hadirin yang berbahagia dan mitra muslim di mana saja berada. Dengan kemampuan itulah kita selalu berpikir kapan kematian terjadi. Dan setelah kemampuan berpikir dan mengingat kapan kematian itu terjadi, implikasi dan dampaknya begitu dahsyat dalam memperbaiki diri kita masing-masing. Bersiaplah kita mendapatkan 3 indikasi kebahagiaan yang digarisbawahi oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Di antaranya ada: yang pertama, kita akan bisa mensyukuri kenikmatan Allah. Sebab dalam syukur itulah kita akan mendapatkan kenikmatan yang lain syakartum. Semakin bersyukur, Allah akan tambahkan kenikmatan itu untuk kita semua. Syukur akan iman, Allah berikan nikmat iman dan halawatul iman, manisnya iman. Salah satu yang tadi disinggung dalam khutbah adalah nikmatnya iman itu adalah memberikan rasa aman dalam hidup kita. Kalau kita membaca Al-Quran, masyarakat muslimin, hamba-hamba Allah, salah satu yang sangat dianjurkan dalam membaca Quran selain hak tilawati, sebenar-benar membacanya, mulai dari makharij huruf tajwidnya, kemudian adalah tadabbur, hayati, renungkan, dan mentadabburkan ayat lebih ringan dari menafsirkan ayat. Gak perlu ilmu yang terlalu luas dan terlalu dalam, walaupun tetap itu semuanya diperlukan. Tadabbur artinya menghayati, merenungkan, mengkontemplasikan ayat demi ayat. Salah satu yang perlu kita temukan dalam tadabbur itu, metodenya masyarakat muslimin adalah menemukan korelasi alias hubungan satu konsep dengan konsep yang lain, atau satu kata dengan kata yang lain. Cek apa yang tadi kita kutip dalam surah Al-Mulk, surah tentang kerajaan. Umat Islam dicerdaskan oleh Allah dengan satu surah tentang kerajaan. Ayat kedua tentang kerajaan itu bicara tentang kematian dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dialah Allah tabarakalladzi yang semakin banyak kebaikan demi kebaikan. Biyadihi, di tangan Allah Subhanahu wa taala, al-mulku, kerajaan. Kerajaan kalau bukan di tangan Allah dan hamba-hamba Allah tidak akan melahirkan banyak kebaikan. Yang ada adalah kemaksiatan demi kemaksiatan dan kezaliman demi kezaliman. Persoalan kerajaan dan kekuasaan sekali lagi dalam ayat ini luar biasa. Tetapi sesudah ayat itu langsung Allah mengatakan Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Ada apa di balik kerajaan dan kematian? Ada hubungan apakah antara kerajaan dan kematian dan kehidupan itu sendiri? Ini penting.
Kematian dan kehidupan manakala diingat dengan baik dan dipahami secara baik, itu adalah bekal para pemimpin yang akan memiliki kerajaan diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kekuasaan. Kapan saja dia selalu mengingat kematian, maka dia akan berpikir sekian kali tentang kebijakan dan keputusan. Allah. Begitu halnya dengan kita. Yang barangkali masyarakat muslimin kita diberi oleh Allah kerajaan yang sedikit. Lahan tanah 100 meter. Ada yang 1000 meter, ada yang 1 hektar. Mungkin ada juga yang 100.000 hektar. Dia akan berpikir sekian kali bagaimana cara memanfaatkan seluruh kerajaan dan kekuasaan serta amanah yang Allah berikan. Walaupun hanya sejengkal tanah itu, jika kematian selalu ingat pergi. Allah kasih uang kita saat ini. Saya yakin di dompet masing-masing ada uang, insyaAllah. Ada betul. Bawa uang. Mau dicek itu pasal. Gak usah ya. Kalau kita memiliki kekayaan, itu salah satu bentuk kerajaan yang Allah berikan pada kita. Saat kita mengingat kematian, begitu ringan dana dan waktu akan kita keluarkan untuk itu. Tidak ada sedikit pun yang merasa keberatan, sebab dia tidak pernah tahu 1 jam kemudian dia masih hidup di muka bumi. Itulah keimanan yang dimiliki oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Saat ada penggalangan dana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat, kita semuanya sudah tahu. Tetapi apa yang melatar belakangi Abu Bakar begitu ringan menginfakkan seluruh harta kekayaannya? Sebab dia yakin tidak pernah tahu 1 jam kemudian dia akan tetap hidup di muka bumi ini. Sehingga kalau saya meninggal dunia, masih ada kekayaan saya yang belum saya infakkan, ya Rasulullah. Itulah pertanyaan Nabi ketika mengatakan, apa yang kau sisakan untuk istri dan keluarga wahai Abu Bakar? Saya akan sisakan Allah dan Rasul. Iman. Iman ini seperti itu. Halawatul iman. Itu contoh orang yang telah menikmati manisnya iman. Al-iman bil ghaib alladzina yu'minuna bil ghaib, salah satunya adalah kematian. Orang muttaqin adalah disebut oleh Allah pertama kali dalam surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang mengimani dan yakin dengan kegaiban. Dan sebahagian besar hidup kita adalah kegaiban. Keyakinan, rasa, cinta, benci, dendam, itu baik. Kecerdasan, ada yang pernah melihat kecerdasan? Belum. Kecerdasan adalah sesuatu yang baik. Tapi ada, faktanya ada. Kehidupan itu baik. Yang ada adalah uang, yang ada adalah orang yang berjalan, yang ada adalah ini dengan sepenuhnya. Tapi bicara kehidupan kita sama tidak tahu. Belum lagi bicara yang paling potensial dalam kehidupan kita adalah Allah. Alladzi khalaqal mauta, dialah yang telah menciptakan kematian. Wal hayata, dan kehidupan. Al-Imam Qurtubi mengupas tuntas sekali lagi pembahasan tentang kenapa didahulukan kematian dibandingkan kehidupan. Pertama, dia mengutus sebagian
Karena memang asal kehidupan kita seluruhnya adalah kematian. Nahnu min adamin, kita semuanya asalnya tidak ada, hanya kematian. Kemudian Allah menghidupkan kita seluruhnya. Setelah ini kemudian kita pun akan dimatikan kembali. Namun kematian yang kedua adalah sebagai pintu gerbang memasuki kehidupan yang pasti dan abadi. Kepastian dan keabadian itulah yang ditandai dengan disembelihnya kematian yang berwujud seekor kabus, seekor kambing disembelih. Hari ini selesai dan tidak ada kematian setelah ini. Itulah kenapa diungkapkan dalam bahasa khalaqal maut, menciptakan kematian. Sebagaimana Allah khalaqan nutfah, menciptakan setetes air mani. Kelihatan air maninya, kelihatan manusia seperti kita. Begitu halnya dengan kematian. Namun sampai detik ini kematian itu belum kelihatan. Tapi jangan salah, ilmuwan saat ini mereka ada yang berkesimpulan di dalam sel itu ternyata ada jenis makhluk yang namanya kematian. Dalam sel tubuh kita itu ada jenis makhluk yang namanya kematian. Sementara mereka pun belum bisa menemukan seperti apa wujudnya. Barangkali seperti seekor kambing. Allah. Dalam tafsir berikutnya, kapan saja seekor kambing itu kematian itu lewat dan orang mencium kematian itu saatnya di situ kemudian malakul maut mencabut nyawa Anda semua. Tapi masyarakat muslimin berbeda dengan ar-ruh. Saya belum menemukan di dalam Al-Quran atau Sunnah Rasulullah SAW ketika beliau tercinta Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang ruh, itu bahasanya menciptakan ruh. Wa khalaqar ruh. Tapi digunakan bahasa wa nafakha fihi min ruh. Dan malaikat itu meniupkan ruh dariku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dari ruhku, kata Allah. Makanya manusia membawa salah satu tingkatan ciri keabadian karena berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasanya biruhi, dari ruh Allah. Dan kita tidak pernah tahu, tidak pernah melihat di mana kematian itu atau kehidupan dan ruh itu berada. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Terakhir yang ingin saya sampaikan sekali lagi setelah kita mengingat kematian. Dan begitu itu merupakan ibadah yang senantiasa dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min dzikri hadhihi ladzat." Perbanyak oleh kalian mengingat kematian. Hal yang bakal memutus berbagai macam kelezatan dan kenikmatan hidup kita di dunia ini. Perbanyaklah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sikap memperbanyak ini tidak lain untuk tadi mempersiapkan sesudah kematian. Sehingga setiap detik dan waktu sekarang mulai berhitung masyarakat muslim. Kalau langkah ini adalah langkah menuju kematian. Kalau detik ini adalah detik kematian saya. Kalau jam ini adalah jam kematian saya. Kalau hari ini adalah hari kematian saya. Sehingga dengan daya ingat kuat ke arah itu, kita akan selalu hasabah nafsah, dia akan selalu menghitung diri. Apakah yang dikerjakannya itu sudah baik atau tidak? Apakah yang dilakukannya itu bermanfaat atau tidak? Apakah yang selalu dikerjakannya itu akan mendapatkan balasan terbaik di hari kiamat atau tidak? Atau setelah kematian, paling tidak dalam kehidupan di alam kubur, alam transit kita, nikmatkah kita di alam kubur atau tidak? Sangat ditentukan oleh amal perbuatan kita. Ba'da Allah setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam.
Baik, sekali lagi Bapak Ibu dirahmati Allah, dan juga kita dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin mendapatkan rekaman kajian rutin pada malam hari ini serta kajian-kajian sebelumnya, Anda bisa mengunjungi website Masjid Al-Irsyad Surabaya dengan mengetik www.masjidalir-surabaya.com, atau bagi Anda yang ingin mendapatkan dalam bentuk DVD, caranya Anda mendaftar menjadi donatur Masjid Al-Irsyad Surabaya, hubungi langsung kantor takmir Masjid Al-Irsyad Surabaya. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, satu pembahasan yang luar biasa, kabar bil mauti mau'izah. Itulah kematian sebagai peringatan bagi kita. Mudah-mudahan nanti dengan diskusi kita semakin siap kapanpun kematian itu datang. Kapanpun ajal itu tiba, kita benar-benar siap menjemput kematian itu, dan itu merupakan keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau berbicara kematian, ya, dan tadi kita menyampaikan di dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan antara kekuasaan dan kematian. Artinya kalau orang itu ingat mati, maka harta atau kekuasaan apapun yang ada di tangannya akan mudah diinfakkan. Namun dalam praktik, dan seringkali masih ada tawar-menawar dalam diri kita. Ketika ada seruan untuk bersedekah, berzakat, masih ada perasaan di dalam diri kita. Apakah ini di antara diri atau bentuk lemahnya iman kita? Lalu bagaimana caranya kita bisa memenangkan peperangan batin dalam diri kita ini? Masyaallah muslimin dan mitra muslim di mana saja berada. Kita semuanya sudah tahu bahwa iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang, yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Dan siklus ini, putaran ini juga bisa. Orang lemah, imannya bisa maksiat, dan bisa juga orang maksiat melemahkan iman. Itulah siklusnya. Nah, cuma jangan bertanya mana dulu yang harus kita lakukan. Kalau ibarat telur dengan ayam jangan dihiaskan ke sana ya. Yang dipastikan adalah iman, saudara. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita iman. Salah satunya tadi sudah diungkapkan iman kepada kita. Salah satu iman yang tidak pernah bisa kita pungkiri adalah kematian. Kapan saja iman kita lemah terhadap masalah kematian, saat itulah muncul lemah daya ingat kita kepada kematian. Saat kita lemah terhadap ingat kita kepada kematian, saat itulah di situ tarik menarik dunia yang semakin kuat dalam kehidupan. Maka silakan dibuktikan dan dirasakan oleh kita masing-masing. Saat iman sedang membuat, salah satunya adalah terhadap masalah kematian tadi, bahwa kita akan wafat. Saya tidak tahu ada seseorang bawa uang 200.000 rupiah. Pagi hari dia lupakan 100.000. Kemudian dia ingat, saya tidak tahu 1 jam kemudian saya masih hidup atau tidak, sementara masih ada uang 100.000 di tangannya. Akhirnya 100.000 itu diinfakkan lagi. Habis sudah hari itu uang, dan dia tetap berjalan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup bukan dengan uang, tetapi dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi banyak konsep dalam Islam. Kapan saja kita mau berdagang dengan Allah, tinggal siapa yang akan memelihara dan menjaga diri kita, itu saja persoalan. Apakah kita sendiri yang menjaga diri kita, atau kita gadaikan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu ada pilihannya. Makanya kita sering berdoa, ya Allah, jangan serahkan diri kami kepada diri kami sendiri. Suka berdoa itu atau tidak? Ya, jangan wakilkan diri ini terhadap diri kami sendiri. Ya Allah, kami tidak bisa dan tidak menguasai. Biarkanlah kami tetap bertawakal kepadamu, ya Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah mencintai orang-orang. Ini intinya adalah kekuatan iman lagi-lagi yang berbeda. Konsep dan pemahaman iman, terutama pada hal-hal yang baik, dan salah satunya adalah kematian itu akan kemudian menguatkan serta memudahkan langkah kita dalam mengerjakan amal kebaikan.
Ijlis bina nu'min sahabat. Selalu mengajak dia duduk sejenak, beriman sejenak. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Hai orang-orang beriman, beriman. Apa maksudnya? Sudah beriman. Sebab iman itu bukan hanya angan-angan, tetapi iman itu adalah pengalaman. Wasadaqahul amal, yang dibenarkan kebenarannya dengan amal perbuatan. Kalau kita yakin bahwa kita punya kekuatan betul maut, kita akan mengantarkan lebih ringan lagi kita melakukan amal-amal perbuatan yang saleh dan baik. Insyaallah. Baik, karena seorang kematian ini masih ada kehidupan seterusnya ya. Kalau tadi disampaikan beliau, kematian ini adalah pemutus dari kelezatan yang kita dapatkan di dunia ini, maka kita harus senantiasa waspada dan mawas diri kapan kematian itu tiba, dan ketika itu kurang kita senantiasa siap kepada menuju kematian. Baik, kalau tadi disampaikan kalau kita ini bisa mengingat kematian, mudah sekali kita mengerjakan kebaikan. Gitu. Mungkin dalam majelis ini kita semangat juga, tapi pulang ke rumah, aktivitas sehari-hari kita kerjakan kembali, lupa peringatan ini, dan kembali lagi hawa nafsu yang dominan dalam setiap tindakan atau keputusan yang kita kerjakan. Bagaimana kita tarik ulurnya ya? Secara umum kita ambil zikrulnya. Zikrullah jelas merupakan salah satu cara kita menjaga, baik dengan lisan, zikrullah dengan hati nurani, dan tentu saja dengan amal perbuatan. Itulah yang pernah dikeluhkan oleh seorang Arabi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna syara'ya qad kathura atau kama qala. Syariat-syariat Islam ini sudah mulai banyak. Ketika beliau hijrah ke Madinah, syariat sudah mulai banyak. Diperintahkan ini, dilarang ini, wajib ini, dilarang itu, dan seterusnya. Ada sahabat yang agak merasa keberatan. Ya Rasulullah, dulani, tunjukkan saya satu hal, atas syabat ini yang saya pegang itu, satu hal itu ya Rasulullah. Pesan Nabi begitu singkat, jagalah lisanmu senantiasa basah dengan zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sekali lagi pengalaman. Iman itu pengalaman, dan kita bisa melatihnya dan terus melatih. Saat kita sedang pikir Pak, disitulah kita paksakan untuk infak fisabilillah. Karena infak yang terbaik adalah anta sahihun syahid. Anda dalam kondisi yang sedang sehat, tapi sedang sakit. Lagi pikir banget itu infak terbaik saja. Jangan lupa pikir. Artinya pada saat kita susah, perhitungannya banyak. Susah. Ya, dan itu harus dilatih. Makanya mohon maaf hadirin sekalian, jangan pernah bosan mendengar kata iman. Sampai detik ini kita belum tahu iman kita seperti apa. Baik. Maunya kita ini hidup 1000 tahun lagi ya Pak ya. Jarang-jarang kita mengingat kematian sehingga tadi kalau disampaikan oleh Ustaz Amang bahwa ini adalah materi yang jarang sekali dibahas gitu ya. Karena mungkin harapan kita tidak segera mati ya Pak ya. Kita baru bekerja, jabatan baru mulai bisa dinikmati, atau usaha kita mulai berkembang, masa mau mati duluan gitu ya. Ya. Tapi kematian masyarakat juga Tuhan. Itu mau itu tidak akan mengundang dan mempercepat kematian. Itu yang harus diingat ya. Nah, kita perlu semakin banyak mengingat kematian itu tidak akan mempercepat kematian. Khalid bin Walid setiap memasuki pertempuran medan kematian selalu memandangkan kalimat nahnu qaumun yuhibbunal maut, kami adalah kaum yang mencintai kematian. Itu tidak pernah membuat dia kemudian wafat di medan pertempuran. Baik, itu menarik ya. Kalau bicara produktivitas,
semangat bekerja, semangat beribadah dengan mengingat kematian. Jadi kita mengingat kematian dan memperdebat tidak mengurangi kapan waktunya datang kematian itu. Apakah dengan mengingat kematian itu, kalaupun nyatanya benar, cara mengingatnya baik dan benar, akan kemudian produktivitas kita baik, meningkat, ibadah kita semakin komfort dan semakin ada perbaikan dan sebagainya, atau bagaimana? Ya, itulah kenapa kematian dirahasiakan oleh Allah. Sekali lagi, ajal tidak pernah bisa dipercepat oleh kita dengan mengingat dan memohon doa sekalipun tidak dipercepat. Kalau terpaksa ingin dipercepat, Rasulullah mengizinkan dalam doa, Allahumma ahyini in kanat al-hayatu khairan li. Ya Allah, berikanlah saya kehidupan, hidupkan saya kalau memang kehidupan itu lebih baik untuk saya. Wa amitni in kana al-maut khairan li. Dan wafatkan saya ya Allah sekarang juga mungkin, jika kematian itu lebih baik untuk saya. Hanya itu yang tidak boleh. Makanya tidak boleh ada orang yang istilah mau bunuh diri. Dalam Islam diharamkan sama sekali. Kenapa? Sebab bunuh diri sekalipun itu hanya merupakan sebab, belum penentu. Sebab itu adalah bunuh diri, sebab itu bisa ditembak, sebab itu adalah tertabrak mobil, sebab itu terkena gempa dan lain sebagainya. Tetapi dia bukan penentu. Perang itu adalah sebab kematian, tapi bukan penentu kematian. Yang menentukan tetap. Disitulah kenapa Allah merahasiakan agar kita selalu mengontrol dan mengintrospeksi diri. Itu yang disebut dalam psikologi dengan istilah self control, pengawasan diri, muraqabatun nafs. Orang yang punya muraqabatun nafs akan selalu mampu mengontrol dirinya kapan saja di mana saja dia berada, insyaallah. Dan itulah puncak ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraak. Maaf hadirin sekalian, akhir-akhir ini alhamdulillah pengalaman saya kalau mau tidur ingat dengan yang lahar paling minimal di situ kita membaca istighfar kepada Allah, membaca doa Allahumma aslamtu nafsi ilaika wajjahtu wajhi ilaika. Doanya yang mana yang kita baca? Yang itu yang panjang ini atau Bismillahirrahmanirrahim jawab. Doa yang bertekad. Yang penting Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah itu hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita hidup. Intinya memang. Tapi ada doa yang lebih panjang. Kalau dibaca insya Allah, manakala dia nanti pas dibangunkan oleh keluarga tidak bangun lagi, langsung dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam malaikat maut. Saat itulah dia dalam kondisi yang mulia. Paling tidak masyarakat muslimin persiapkan setiap hari baca doa Raja Istighfar. Baca pagi hari untuk menutup berbagai kesalahan di sore hari insyaallah. Baca sore hari untuk menutup kesalahan di malam hari insyaallah. Mudah-mudahan dengan cara itu kita menikmati nikmatnya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak boleh kita minta mati atau bunuh diri, karena banyak sekali kejadian yang kemudian dirasa berat dan kalau kita sudah tidak mampu lagi, doanya ya Allah matikan saja saya. Tidak boleh doa yang seperti itu. Baik, ada mau bertanya ya? Baik, silakan masing-masing. Assalamualaikum. Kalau kita mengingat mati, biasanya kalau kita mengingat sesuatu, tentunya kita pernah mengalami atau mungkin pernah mempelajari atau pernah mengetahui. Sementara kita mau mengingat mati, kita tidak pernah mati. Bagaimana kita bisa mengingat mati dengan baik kalau kita tidak pernah mengalaminya? Itu saja, terima kasih. Itulah kenapa kita dianjurkan sekali untuk pertama diplomot sudah pasti mengingat kematiannya. Yang kedua sangat dianjurkan walaupun itu merupakan fardu kifayah, kita dianjurkan untuk banyak-banyak menghadiri orang-orang yang wafat dan mengantarkan jenazah, khususnya pada saat dia dikuburkan di alam kubur. Disitulah mohon maaf kadang-kadang banyak artis yang hadir di acara itu menghadiri kematian tapi tidak pernah membuka secara fisiknya. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad min Allah illa bu'dan. Siapa yang semakin bertambah ilmu
tidak bertambah hujan petunjuknya. Kita ngumpul seperti ini, ilmu demi ilmu oleh ustaz guru kita bertambah, tapi hujannya tidak semakin bertambah. Petunjuk untuk hidup kita tidak semakin bertambah, maka tidak akan mendekatkan kita dari Allah kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu masyaallah muslimin, setiap ngaji ambil hujannya. Ya Allah, tunjuki saya. Barangkali dari informasi ada petunjuk khusus yang Allah berikan pada kita. Ustaz tidak bisa menjamin, siapapun tidak bisa menjamin, tapi Allah punya cara untuk menyadarkan kita tentang kematian. Alhamdulillah, insyaallah. Ya. Mungkin sekali kita salah satunya itu ya, merasakannya ya. banyak-banyaklah menghadiri minimal ziaratul kubur. Sudah. Kita merasakan sampai sekali itu dimakannya gitu ya. Tapi yang jelas katanya mati itu enak kan? Buktinya kan ada yang kembali setelah mati gitu ya. Atau nggak percaya bisa dicoba gitu. Baik, berikutnya silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tauhid. Bagaimana hukum beriman kepada pertanyaan dua malaikat di dalam kubur, nikmat kubur apa saja? Baik, beriman terhadap pertanyaan dua malaikat kubur ya. Bagaimana bisa diulang Bapak? Bagaimana hukum beriman kepada pertanyaan dua malaikat di dalam kubur, nikmat dan ada kubur apa saja? Baik, terkait pertanyaan malaikat di dalam kubur tentang nikmat dan juga azabnya, bagaimana hukum imannya dan juga rujukan dasarnya. Yang pertama bahwa pertanyaan dalam kubur adalah sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan cukup muntasyir, artinya cukup menyebar. Cuma saya secara pribadi memang belum cek apakah kita kesahihannya. Tetapi dalam beberapa hadis yang sahih ada yang seperti itu. Persoalannya adalah ketika muncul semacam perbedaan pendapat, apakah tampil di atas kubur itu cukup berpengaruh kepada mereka atau tidak? Wallahu a'lam, kita tidak pernah tahu yang pasti. Tetapi jika itu merupakan tradisi yang baik, inti daripada takut sebenarnya adalah untuk orang yang hidup, di mana orang yang ada di atas kuburan itu lagi melakukan dhikrul maut. Dan Nabi berdiri cukup lama di atas sebuah kuburan. Disitulah Nabi memberikan tausiah kepada para sahabat. Sebab yang terpenting saat itu adalah bagaimana orang-orang yang hadir dan ada di atas kuburan itu telah mengambil pelajaran dari kematian sebenarnya. Terutama masyaallah muslimin, proses sakratul maut, hadis yang cukup panjang dan luar biasa. Silakan dicari di dalam referensi-referensi mungkin dari internet. Hadis yang cukup panjang tentang masalah proses sakratul maut saat datangnya malaikat, kemudian nanti dikembalikan dari ruhnya di alam kubur kita untuk kemudian kita menikmati atau mendapatkan siksa. Semoga Allah melindungi kita di alam kubur itu. Tentu saja bersama ruhnya di alam kubur. Baik, begitu ya. Memang ada bagian kalangan yang tidak mempercayai ada kubur, tapi itu bertolak belakang dengan doa kita ketika akhir-akhir ya. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, min adzabil nar wa min adzabil mahya wal mamat. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari siksa kubur. Berikutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berbicara tentang pernikahan, kembali lagi kita ingin pakai manusia semua panjangnya umur. Saya pernah mendengar bahwasanya Allah telah mengatakan bahwasanya siapa yang ingin umurnya panjangkanlah silaturahim. Gimana Ustaz penjelasannya kalau Iya. Ada dua. Yang pertama panjang umur secara kualitas, dan yang kedua tidak mustahil kalau Allah yang menentukan panjang umur secara kuantitas jumlah. Sebab kita mintanya kepada Allah yang menentukan umur kita. Prosesnya di situ. Ya, kemudian ada satu ungkapan sebagian mengatakan itu hadis bahwa tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Walaupun hadis itu dinyatakan lemah katakanlah, tetapi hadis yang lain memberikan rekomendasi. Hadis-hadis yang kuat dan sahih memberikan rekomendasi supaya kita
memperbanyak, misalkan memperbanyak silaturahmi, bahwa itu akan memanjangkan umur kita dan usia kita. Masalah jumlahnya, apakah bertambah yang tadinya 50 tahun jadi 70 tahun? Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mintanya pada Allah tidak ada masalah. Yang tidak mungkin akan melakukan perubahan itu adalah kita. Tapi minta selalu kepada Allah, maka Allah bisa melakukan apa saja. Itulah artinya kita mengembalikan seluruh kebesaran kekuasaan dan kerajaan itu pada Allah. Maka Allah yang maha mengatur kita. Itu tidak puncak iman dan iman kita kepada Allah. Nah, yang sudah disepakati pasti adalah kualitas. Anda misalkan usianya 17 tahun atau usia 20 tahun. Tetapi seluruh waktu selama 20 tahun itu dikenal masyarakat, dimanapun berada pengajian dia selalu ada, di mana saja ada kegiatan kebahagiaan selalu dia hadir, selalu dia mengunjungi, silaturahim di mana-mana, masya Allah. Usia 20 tahun jumlahnya cuma 20 tahun, tapi sang pemuda itu akan dikenal di mana-mana. Kita masih ingat dengan Imam Nawawi, Imam Nawawi usianya antara 40 tahun. Saya sudah lebih dari 40 tahun. Tidak dikenal di seluruh dunia Muhammad. Tapi Imam Nawawi rahimahullah, sepanjang sejarah orang masih membaca Riyadhus Shalihin, maka orang akan mengenal beliau sebagai seorang imam. Jadi memang ada dua pendapat ya. Dua pendapat dan dua-duanya jangan ditutup. Saya suka mengatakan tadi, bicara wasaqiyatul Islam itu, Islam yang moderat, Islam yang menengah, Islam yang tengah-tengah itu. Jangan nutup sana, nutup sini, tapi jangan buka sana, buka sini juga kan. Ambil dari sini, ambil dari sini, dan kompromikan. Sebab di antara para ulama juga begitu. Makanya tafsir itu nanti bisa, selama itu tidak saling bertentangan, tafsir itu bisa diakui sebagai sebuah penafsiran yang bisa kita akui. Sebab mereka tidak pernah menafsirkan kecuali dengan ini. Baik. Halo, Bapak-Bapak masih semua ya? Masih ada di sini? Halo Bapak. Baik, semuanya masih sepakat ya. Kita akan penanya berikutnya. Silakan. Ya, terima kasih apa yang disampaikan Ustaz tadi, maksudnya sangat menarik. Yang disampaikan Mas moderator, yaitu mengenai tarik ulur kematian ketika pada kondisi normal. Jadi kita melihat kematian pada salah satu kondisi yang normal. Tapi ada kalanya ada satu kasus di mana orang itu punya penyakit kronis, katakanlah misalnya diabetes ginjal dan lain-lain. Sudah barang tentu sudah wajar orang seperti itu mungkin ingat mati lebih dari di dalam rumah sakit. Yang pertanyaan saya, bagaimana nilainya orang ingat kematian pada kondisi yang kena penyakit tadi dengan yang normal yang tarik ulur dengan kondisi yang ada? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menarik di sini sebuah ungkapan hadis yang tadi. Aksiru min ijtihadil ladzat, perbanyaklah oleh kalian memperbanyak mengingat sesuatu yang bisa memutus kelezatan yaitu kematian. Kemudian diungkapkan di sini, manakala diingat kematian itu dalam kondisi yang sempit, dia akan melapangkan diri. In dzakarahu fi dhiqin wa sa'ah. Bagaimana bisa melapangkan? Paling tidak melapangkan dadanya. Allahumma ya Allah, saya sedang sakit. Saya sedang sulit seperti ini ya Allah. Jika kematian itu yang terbaik untuk hamba saya terima rasa sakit ini ya Allah. Melapangkan dia dan insya Allah tidak akan menyulitkan orang sekitar. Sebaliknya, kalau dia mengingat kematian itu pada saat sedang senggan, sedang normal tadi,
Doyaqahu, maka orang itu akan dikontrol, disempit. Jangan terlalu berpura-pura. Jangan kau biarkan nikmat Allah itu kau hambur-hamburkan, sehingga dengan zikrul maut itu disempitkan, sehingga dia bisa mengontrol pengeluaran-pengeluaran yang selama ini dikeluarkan dari apa yang Allah berikan kepadanya. Indah sekali hadis ini, luar biasa. Wa Ibnu diriwayatkan oleh Ibnu Hibban wa sahahahu dari jelas. Jelas sekali hadisnya. Namun coba kita baru selesai dengan hadis ini ya Pak ya. Jadi ini kan beruntung sekali hadis pada malam hari ini dan kita semua tentunya sehingga kita tahu bagaimana cara agar kita ini tidak gulu berlebihan dalam menyikapi kehidupan dunia ini, karena ada kontrol panjang dalam hidup dan tidak terlalu susah dalam kondisi sakit, karena siapapun akan menjumpai yang namanya sebuah kematian. Memang mati ini rahasia besar. Kata guru kita dulu, seperti kalau kita melihat kelapa katanya, ada yang baru bunga sudah jatuh, ada yang sudah sering lama nggak jatuh gitu ya. Mungkin dalam hidup kita begitu ya. Sudah sakit, sakit-sakitan, tua, nggak mati-mati lah. Ada yang baru lahir meninggal dunia. Intinya adalah bagaimana setiap saat kita selalu siap dengan kematian. Dan mungkin juga ini menjadi pertanyaan sekaligus menuntut kita. Dan di dalam khutbah kita selalu diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu diserukan bagi orang yang beriman, begitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kemudian diingatkan lagi, wala tamutunna, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini apa maknanya? Kita dipanggil orang yang beriman, kemudian diperingatkan jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Adakah orang yang mungkin Islam, mukmin, tapi mati dalam keadaan tidak Islam? Sekaligus menjadi penutup kita dan kita sendiri akan silakan. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah dan mitra muslim di mana saja berada. Apa yang menjadi nasihat para khatib di setiap Jumat? Ungkapan ini atau ayat ini bukan ayat yang wajib dibaca. Yang wajib dibaca adalah sebuah ayat saja. Tetapi wajibnya itu terkait dengan wasiat ketakwaan, wasiat kematian, wasiat ketakwaan. Tetapi hampir sepakat para ulama dan para ulama membacanya justru membaca ayat ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sekali lagi merupakan peringatan yang paling dahsyat. Sahabat menjadi orang-orang terbaik itu salah satunya adalah karena kekuatan daya ingat terhadap kematian dia. Kekuatan mereka terhadap kematian dia. Sehingga mereka selalu mengontrol dirinya. Bahasa tadi wala tamutunna, di mana kita tak pernah mati, tidak pernah sampai pada detik mana kematian. Disitulah nanti dengan ayat yang tadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Tuhanmu. Dan satu kenikmatan terbesar yang bisa menjaga konsistensi ibadah itu apa? Iman yang tidak boleh satu detik pun kita tutup kepada Allah. Makanya ada doa setiap pagi. Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Boleh jadi kita pernah melakukan satu tindakan kekufuran tapi kita tak tahu. Maka doa ini mengungkapkan, ya Allah, saya berlindung kepada Engkau ya Allah dari kemusyrikan yang bisa saya lakukan atau kekufuran kepadamu dalam hal saya tahu. Doa yang kedua, wa astaghfiruka, dan saya mohon ampun kepada Engkau ya Allah dari yang saya tidak tahu. Doa demi doa, zikir demi zikir dari Rasulullah SAW membekali kita untuk mempersiapkan kapan saatnya kematian terjadi, kita berada dalam selalu kebaikan dalam ibadah. Makanya ibadah itu dinyatakan sebagai syamilatun, mencakup berbagai sisi dan aspek kehidupan kita. Ibadah dengan lisan kita, dengan anggota tubuh kita, tangan kita
seluruhnya bisa bersolawat. Lisan kita, seluruh tubuh kita dan lisan kita bisa bersolawat. Kapan saja, mohon maaf, sampai saat pergaulan kita dengan istri kita pun dinilai sedang ibadah. Kalau wafat pada saat itu, seorang mukmin tidak akan mengalami kerugian, sebab dia sedang beribadah pada Allah. Allah Akbar. Sebab itu salawat kepada Rasulullah. Makanya pemahaman Islam ini wajib kita miliki dan kita ketahui supaya kita memiliki kesempatan dan tidak ada istilah uang itu kosong tanpa Islam, tanpa komitmen ketakwaan kita pada Allah. Dengan pemahaman. Bagaimana pada saat kita berdosa? Segeralah wa'adbi sayyi'atan hasanatan tamhuha. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, pasti akan menghapuskan kebaikan dan terhadap keburukan itu. Dengan apa? Pertama dengan istighfar. Saat kita tergelincir melakukan satu kemaksiatan, stop. Katakan stop. Kalau mau diulang sampai 100 kali jauh lebih indah. Minta ampun. Kalau saya sampaikan satu hadis, khawatir nanti berbahaya juga buat kita. Tidak usah ya. Tapi yang jelas Allah selalu membuka pintu taubat. Kita kan sering mengeluh atau sering juga mempermasalahkan. Kalau ada seorang hamba bertobat terus berdosa lagi, bertobat berdosa lagi, bukankah itu mempermainkan Allah? Betul. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama orang itu melakukan kesalahan dan dosa yang bukan direncanakan, tidak pernah direncanakan. Makhluk dalam hidupnya ada saja godaan tergelincir, tapi dia selalu selesai melakukan kesalahan itu selalu menyebut nama Allah dan bertobat. Maka Allah katakan, lihat hambaku, dia tahu bahwa dirinya memiliki Tuhan, dan Tuhan itu adalah aku. Dia tahu bahwa Tuhan itu akan mengampuni dosanya, maka dia pun selalu mengucapkan kalimat itu, bertaubat kepada Tuhan. Allah Akbar. Allah tak pernah bosan dengan taubat siapapun, selama yang dilakukannya tidak pernah jadi cara, tidak pernah menjadi sebuah niat melakukan bahwa kita selalu tergelincir dan kapan saja dalam dosa. Itu bagian dari kehidupan yang tidak bisa kita pungkiri. Itulah kenapa itu taubat sudah menjadi doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah barangkali persiapan menuju kematian. Mudah-mudahan kita seluruhnya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Saat kita wafat kita berhasil dengan izin Allah mengungkapkan kalimat La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itulah yang paling menyelamatkan kita kelak di hari kiamat. Saat seluruh amal perbuatan kita sudah tidak ada lagi, tidak cukup untuk membayar kezaliman kita, hutang kita dan lain sebagainya. Allah masih mencari dan memberikan peluang dan kesempatan. Coba lihat la ilaha illallah yang dimiliki oleh dia, ternyata masih ada dan masih suci bersih, tidak tercampur oleh kekufuran dan kemusyrikan. Maka dia pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang terakhir, jangan lupa pentingnya kita bersahabat seperti ini. Saya pun tidak pernah tahu apakah saya termasuk ahli jannah atau tidak. Tapi ada satu cerita dari seorang sahabat atau tabi'in terdahulu. Manakala nanti, bahkan dalam sebuah hadis diceritakan, manakala nanti orang-orang sudah sahabat-sahabat kita sudah masuk surga, ternyata dia tidak menemukan dalam surga itu adalah siapa kita. Ya Allah, saya selalu bersahabat